Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas Y2B. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi tentang metode ilmiah sebagai ciri IPA. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Mimanisma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam Dasar, kami mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Holik, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang metode ilmiah sebagai ciri IPA. Di sini saya dengan teman-teman saya yang bernama Dini, dan yang kedua Dewi, dan yang ketiga Gustri. Baik, pertama-tama akan dipresentasikan oleh Dewi Sri Puji tentang metode dan sikap ilmiah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih ya Dani atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Pertama, metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan, serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Jadi metode ilmiah itu adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Oh, jadi metode ilmiah itu harus mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik ya? Nah, ya betul banget. Jadi kalau emang nggak ada bukti fisiknya, jadi dia nggak bisa disebut ilmu pengetahuan. Soalnya dia harus ada harus ada bukti-buktinya. Jadi nggak bisa sembarangan kita bisa nentuin kalau itu, oh ternyata begini-gini, nggak bisa. Jadi harus ada bukti fisik. Lalu selanjutnya di sini ada syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada logis, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada metodik, yang keempat ada sistematik, yang kelima ada universal. Pengertian logis di sini yaitu pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Lalu kalau objektif adalah ialah pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objek dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga metodik itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Yang keempat, sistematik di sini yaitu pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu yang terakhir ada universal. Universal di sini yaitu pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimensi yang sama akan diperoleh dengan hasil yang sama. Jadi universal di sini maksudnya
walaupun kita ada di Amerika, kita ada di Korea, ada di negara manapun, hasil pengetahuan itu tetap sama. Contohnya kayak air jatuh ke bawah, nggak mungkin kalau di Amerika kita air jatuhnya ke samping, itu nggak mungkin. Terus di Indonesia ternyata airnya jatuhnya ke atas, itu nggak bisa. Jadi dimanapun harus sama hasilnya. Lalu selanjutnya metode ilmiah itu ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama saya bakal sampaikan kelemahannya dulu. Kelemahan di sini, semua kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmu termasuk ilmu pengetahuan alam bersifat tentatif. Nah, tentatif di sini artinya kesimpulan itu dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan itu. Jadi selama belum ilmu pengetahuan itu belum diperbarui, pengetahuan yang sebelum itu selalu dianggap benar. Gitu. Lalu keterbatasan lain dari metode ilmiah adalah tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan yang bersangkutan dengan seni, keindahan, atau juga menguji adanya Tuhan. Jadi metode ilmiah itu nggak bisa menguji tentang seni. Jadi bisa aja menurut saya ini tuh seni loh, tapi menurut Dani itu bukan seni gitu. Jadi tiap orang punya nilai seni masing-masing. Terus juga untuk menguji adanya Tuhan tuh nggak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Lalu di sini keunggulan dari metode ilmiah yaitu ilmu atau ilmu pengetahuan alam mempunyai ciri khas yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Dengan sifat-sifat tersebut, maka orang yang berkecimpung atau selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan akan terbimbing sedemikian rupa hingga padanya terkemas suatu sikap ilmiah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Pengertian sikap ilmiah di sini adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa dan ketekunan dan keterbukaan. Jadi seorang ilmuwan tuh harus menerima pendapat orang lain agar hasil yang diproses menjadi optimal dan baik. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula, rumusan di atas diartikan bahwa sikap mengandung 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen tingkah laku. Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek. Sikap terhadap suatu objek ini disertai dengan perasaan positif dan negatif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu kesiapan untuk berperilaku atau bereaksi dengan cara tertentu bila mana dihadapkan dengan suatu masalah atau objek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Waktu dan tempat dipersilakan. Menurut Rosmini Dikutuk Purnama, mengemukakan bahwa salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah pembentukan sikap ilmiah yang antara lain, yang pertama, jujur, melaporkan hasil pengamatan secara objektif. Dalam penelitian ilmiah ada hal-hal yang memaksa pada ilmuwan untuk jujur, kita sebut faktor kontrol. Faktor kontrol dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Seseorang ilmuwan telah dilatih untuk memperhatikan kontrol internal dalam setiap penelitiannya. Dengan ini, faktor kebetulan disingkirkan. Kontrol eksternal ialah dalam hal ini ilmuwan lain akan mengulangi penelitian ilmuwan pertama dengan kondisi yang dibuat serupa. Karena itu, laporan ilmuwan haruslah dibuat sejujur-jujurnya dan penelitian menjadi terbuka untuk pengulangan. Yang kedua, terbuka. Seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan luas, terbuka, bebas dari praduga, tidak meremehkan gagasan baru dan mengujinya sebelum menerima atau menolaknya. Yang ketiga, toleran. Tidak merasa dirinya paling hebat dan tidak memaksakan sesuatu pendapat kepada orang lain. Yang keempat, sikap skeptis. Perlu dikembangkan untuk menghindarkan menerima kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, setiap informasi perlu diuji. Kebenarannya perlu dicek, informasi memerlukan verifikasi. Setelah bukti-bukti cukup baru, boleh mengambil kesimpulan dan akhirnya memberikan keputusan. Kelima, optimis. Ilmuwan harus berpengharapan baik dan tidak berpikiran bahwa sesuatu tidak dapat dikerjakan.
Dan yang terakhir 6. Pemberani, berani melawan ketidakbenaran. Yang terakhir 6. Pemberani, berani melawan ketidakbenaran, penipuan, manipulasi yang menghambat kemajuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, melainkan juga merupakan suatu proses penemuan. Dengan demikian, pada hakikatnya IPA adalah ilmu semesta secara sistematik dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Ilmu pengetahuan dapat dipandang sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Yang pertama, IPA sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Kedua, IPA sebagai produk diartikan sebagai hasil proses berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun dalam bacaan untuk penyebaran atau diseminasi pengetahuan. Dan yang terakhir, IPA prosedur diartikan metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu yang lazim yang disebut metode ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dani. Tempat dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dini yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang relativitas IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas IPA. Teori relativitas IPA adalah membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Fakta sebenarnya memberikan fenomena-fenomena, namun kadang-kadang fenomena yang sama dapat diberikan dengan cara-cara yang berbeda, tergantung dari sudut pandang si perumus fakta itu. Sebagai berikut ada 2 contoh. 1. Fenomena matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. 2. Bumi berputar ke arah timur, maka matahari seolah-olah bergerak ke barat. Konsep dasar dari relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi 2 jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Relativitas khusus adalah bentuk permasalahan fisika atau selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. 2. Relativitas umum, yaitu sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi permutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum relativitas Newton. Baik, penjelasan dari saya tentang relativitas IPA, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Sri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dani. IPA bersifat dinamis. Selanjutnya, IPA bersifat dinamis artinya kebenarannya terbuka untuk diuji lagi, sehingga apabila ditemukan pendekatan yang lebih baik dapat menggugurkan teori yang lama. IPA dapat dirinci lebih lanjut ke dalam berbagai disiplin ilmu, yaitu ada IPA klasik dan IPA modern. Selanjutnya, yang pertama ada IPA klasik. IPA klasik itu sendiri maka dapat diartikan bahwa yang klasik umumnya bersifat tradisional, berdasarkan pengalaman, kebiasaan, atau naluri semata.
Meskipun agak kreasi, namun merupakan tiruan dari keadaan alam sekitar. Contoh IPA klasik. Secara umum, pembuatan gula kelapa merupakan proses fisika bersama-sama kimia yang telah tinggi tingkatannya. Juga pembuatan terasi, ikan asin, rendang, dan telur asin adalah merupakan karya IPA klasik. Yang kedua, ada IPA modern. IPA modern diperoleh atas dasar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, disertai pengujian berulang kali sehingga diperoleh ilmu yang mantap, baik untuk terapan atau ilmu murni. Pada IPA modern, proses metode keilmuannya lebih menekankan teori daripada eksperimen atau praktek. Contoh dari IPA modern: proses scanning, pengawelan ikan, buah-buahan, dan berbagai kegiatan berkaitan dengan fisika, biologi, kimia, dan biokimia, dan sebagainya merupakan hasil perkembangan IPA yang telah dinikmati oleh manusia. Pada materi metode dan sikap ilmiah dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan dalam memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti yang nyata, guna memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi. Proses keilmuan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Sistematis di sini memiliki arti bahwa dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Jadi, dapat disimpulkan, pada hakikatnya IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Akan tetapi, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan juga suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut sikap ilmiah. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Dengan demikian diharapkan peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Jadi, kesimpulan konsep dasar teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan, tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Kesimpulan dari materi IPA bersifat dinamis, artinya kebenarannya terbuka untuk diuji lagi. Sehingga apabila ditemukan pendekatan yang lebih baik, dapat menggugurkan teori yang lama. Proses IPA yang dinamis ini karena menggunakan metode keilmuan, di mana peranan teori dan eksperimen saling komplementer dan saling memperkuat. Keuntungan dari IPA yang dinamis ini adalah perkembangan IPA yang pesat, sehingga dalam jangka waktu 10-15 tahun pengetahuan IPA telah menjadi 2 kali lipat. Kemajuan IPA ini mendukung perkembangan teknologi yang pada gilirannya dapat menaikkan kesejahteraan manusia.